Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiani Fada Aziza Togobo dengan NIM 2507015020001. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu karya tulis ilmiah yang berjudul Dari Patah Hati Menuju Pemulihan, Putus Cinta dan Kesehatan Mental Mahasiswa. Jadi yang pertama saya akan membahas abstrak terlebih dahulu yang sudah kelompok saya dan saya buat sebelumnya. Jadi putus cinta itu adalah pengalaman emosional yang memang dialami oleh mahasiswa. Dan pengalaman tersebut itu dapat mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Jadi kajian ini itu membahas bagaimana sih perpisahan romantis itu dapat memicu stres emosional, gejala depresi, kecemasan, hingga motivasi belajar itu dapat menurun akibat dari pengalaman tersebut. Dan juga penelitian ini menyoroti betapa pentingnya regulasi emosi, self-compassion, dukungan sosial itu sebagai faktor utama yang dapat memulihkan psikologis. Nah, serta kajian ini juga ingin menunjukkan bahwa meskipun pengalaman patah hati itu menyakitkan, tapi hal tersebut juga itu dapat menjadi ruang pertumbuhan mental jika dikelola dengan tepat atau dengan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini berisi bahwa masa kuliah itu merupakan masa transisi menuju dewasa awal, yang dimana mahasiswa itu mengalami yang namanya tuntutan akademik, sosial, dan juga emosional. Nah, hubungan percintaan itu juga menjadi faktor utama dalam kehidupan mahasiswa, baik sebagai sumber dukungan dan bisa jadi juga sumber stres yang ketika hubungannya berakhir itu mahasiswa itu dapat merasakan pola pikir, emosi, dan perilakunya itu dapat berdampak buruk. Dan studi ini juga berusaha untuk menunjukkan bagaimana putus cinta itu memicu gejala seperti sedih berkepanjangan, hilangnya semangat, terganggunya fokus terhadap akademik atau pembelajaran, dan resiko depresi yang meningkat. Sehingga kondisi ini menegaskan perlunya kemampuan pengelolaan emosi dalam menjaga stabilitas kesehatan mental mahasiswa, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke putus cinta sebagai pengalaman psikologis. Nah, yang dimana putus cinta itu bukan hanya sekedar sedih, tetapi proses kehilangan, yang dimana dalam psikologi itu kehilangan orang penting itu dapat memicu reaksi emosional yang mirip dengan duka atau grief. Nah, reaksi ini bisa saja meliputi seperti adanya rasa terkejut, terus rasa bersalah, dan menarik diri dari sosial. Dan bisa saja terjadi perubahan fisik. Nah, mahasiswa yang emosinya itu belum matang, sudah pasti dia akan sulit untuk mengatasi kondisi ini. Nah, selanjutnya masuk ke regulasi emosi. Apa sih itu regulasi emosi? Nah, regulasi emosi itu merupakan kemampuan untuk memahami atau mengendalikan dan mengekspresikan diri secara emosi secara adaptif. Nah, dalam putus cinta, mahasiswa yang mampu mengendalikan emosinya mungkin atau tidak berlarut-larut dalam pikiran yang negatif, maka mereka itu lebih cepat kembali untuk stabil. Dan mahasiswa yang dapat mengalihkan perhatiannya mungkin lebih ke produktif dalam menjalani aktivitas, maka regulasi emosi juga itu melindungi seseorang dari perilaku agresif atau menghindari tanggung jawab akademik. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan narrative review dan ada pun beberapa langkah yang digunakan. Yang pertama itu mengidentifikasi tema utama terkait putus cinta dan kesehatan mental. Yang kedua, mencari artikel di Google Scholar, ScienceDirect ataupun ResearchGate. Dan yang ketiga, menyeleksi artikel itu berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan isi. Yang keempat, analisis isi artikel untuk menemukan tema seperti depresi, regulasi emosi, dan self-compassion. Yang kelima, menyintesis temuan menjadi narasi yang komprehensif, menggambarkan dampak atau faktor pemulihan mahasiswa setelah putus cinta.
Selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan putus cinta itu dapat berdampak pada emosi mahasiswa, seperti mahasiswa itu bisa kesulitan tidur dan juga sedih berkepanjangan. Dan yang kedua, masa pemulihannya itu berlangsung bertahap, seperti dia itu kaget atau sulit untuk menerima dirinya sendiri dan kembali stabil. Dan yang terakhir, regulasi emosi dan penerimaan diri itu penting agar mahasiswa itu tidak berlarut-larut dalam rasa bersalahnya dan bisa pulih kembali seperti itu. Nah, selanjutnya ada tema utama kajian. Nah, kajian ini membahas yang pertama itu ada dampak emosional putus cinta. Nah, mahasiswa yang mengalami kesedihan yang terus-menerus dan ada muncul rasa perasaan yang ditinggalkan dan juga gejala depresi. Dan yang kedua ada regulasi emosi. Nah, kemampuan ini dapat membantu mahasiswa itu tidak berlarut-larut dalam stres emosionalnya dan juga mampu untuk menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Dan yang ketiga self compassion, yang dimana melibatkan sikap lembut pada diri sendiri dan memahami bahwa ketika kita gagal itu merupakan hal yang manusiawi. Dan yang keempat ada dukungan sosial, yang dimana teman, keluarga, dan lingkungan kampus itu menjadi faktor utama dalam pemulihan mahasiswa. Yang kelima resiliensi, merupakan kemampuan yang bangkit dari tekanan emosional dan terbentuk melalui interaksi faktor internal seperti pengendalian emosi, eksternal, lingkungan, individu, dan melihat putus cinta sebagai bagian dari proses kedewasaan seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari seluruh materi ini adalah putus cinta memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan mental mahasiswa, mulai dari emosi negatif hingga resiko depresi. Tetapi dampak tersebut dapat diminimalisasi melalui regulasi emosi yang baik, self-compassion, dukungan sosial, dan resiliensi. Dengan memadukan kemampuan internal dan dukungan eksternal, mahasiswa itu dapat pulih secara sehat dan menjadikan pengalaman patah hati sebagai proses pembentukan kedewasaan emosional.